membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di BPJS Kesehatan. Kalau peserta itu dia memilih FKTP puskesmas atau klinik, nah itu dia sudah ada dokter giginya, maka peserta bisa langsung berobat di sana. Nah ini untuk FKTP yang terdaftar dia pada dokter keluarga atau perorangan, itu maka peserta harus mendaftar di Vaskes dokter gigi. Nanti ada pilihannya. Begitu mau antri di rumah sakit tingkat lanjut, itu sudah ada di JKN Mobile ya? Sudah ada. Selamat datang di Ruang Sahabat Prospen, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Pada episode keempat, Ruang Sahabat Prospen kali ini kita akan melanjutkan topik pada episode ketiga, yaitu membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di BPJS Kesehatan. Masih sama dengan episode ketiga kemarin, hari ini kita kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan, yaitu dengan Bu Ami atau nama lengkapnya Ibu Niketut Mas Suryani. Selamat datang kembali Ibu Ami. Ya, alhamdulillah tidak bosan ya, diundang terus sama YKPBRI untuk kita ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan hasil dari diskusi ini bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi peserta Prospen. Kita itu punya 38.500 peserta Prospen di seluruh Indonesia agar bisa menggunakan BPJS Kesehatan dan menggunakan BRI Life secara bijak sehingga bisa mencukupi untuk bisa memelihara kesehatannya. Jadi bisa selalu sehat. Gitu ya, Bu Ami ya. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi kemarin kita sudah ngomongin tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini juga kita akan lebih memperdalam lagi tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama. Semua peserta itu kan akan dibagi-bagi berdasarkan kemauannya masing-masing, itu adalah ke dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu mereka dapat apa sih Vaskes tingkat pertama itu, kalau dibagi itu mau aja gitu dibagi atau seperti apa biasanya? Nah, untuk peserta BPJS Kesehatan ini dapat menggunakan baik dia dalam kondisi sakit maupun sehat. Oh, berarti gini, maksudnya gini Bu Ami, si Vaskes tingkat satunya dari BPJS, kalau saya terdaftar, dia itu dibayar enggak sih kalau saya pakai atau tidak pakai gitu? Nah, untuk Vaskes tingkat pertama dibayar, baik dia pesertanya berobat ke sana maupun tidak, tetap kita bayar. Oh, jadi kalau kita misalnya 10.000 orang terdaftar di situ, 10.000 kali sekian. Oh, gitu ya. Jadi Vaskes tingkat satu itu sebenarnya kalau secara bisnis ya akan berlomba-lomba banyak orang yang daftar di dia ya. Karena setiap bulan berobat maupun tidak berobat, dia itu tetap dibayar ya Vaskes tingkat satunya. Oke, nah kalau dibayar terus kita tidak sakit, enak dong. Mungkin bisa yang lain yang sakit yang menggunakan, yang lebih sering menggunakan. Terus yang sehat dapat apa? Yang sehat bisa untuk promotif preventif, artinya bisa dia menggunakan berfokus pada pendidikan, promosi kesehatan, perilaku hidup sehat, mungkin bisa manfaatnya preventif bertujuan untuk mencegah penyakit gitu. Selain paling masalah-masalah melalui tindakan seperti imunisasi, nah itu. Udah tua ada imunisasi? Ini untuk anak-anak. Iya. Bisa kalau yang tua-tua bisa untuk riwayat kesehatan. Nah itu bisa mendeteksi dini, misalnya kita tidak sakit tapi pengen tahu apakah kita punya penyakit, nah itu mendeteksi dini, bisa konsultasi. Gini ya, mungkin Bu Ami ya biar agak lebih jelas ya. Artinya kita itu dibayar setiap bulan, yang kita bayaran ke BPJS itu ada sebagian yang namanya kapitasi, tadi kata Bu Ami, itu dibayarkan ke Vaskes tingkat 1 waktu kita terdaftar. Nah, Vaskes tingkat 1 itu bukan hanya untuk mengobati penyakit saja berarti ya, karena dia juga ada tugasnya
promotif dan preventif. Oh tadi begitu ya. Jadi kita yang sehat aja juga sebenarnya dia ada tugas gitu kan, melakukan pencegahan sama mempromosikan bagaimana cara hidup sehat. Iya. Gitu ya kira-kira ya, promotif preventif itu bahasa kitanya adalah melakukan pencegahan dan mengedukasi supaya bisa hidup sehat, gitu kan? Iya. Karena kan yang penting kan bukan berobat, yang penting sehatnya, gitu kan? Nah, itu tadi Bu Ami kan menyampaikan bahwa salah satunya bisa mengetahui riwayat kesehatan, bisa mengetahui juga tentang apakah kita terdeteksi penyakit atau tidak. Itu gimana caranya atau ada fasilitas apa untuk itu? Nah, di aplikasi mobile JKN itu ada screening riwayat kesehatan. Nah, Screening riwayat kesehatan, itu dilakukan setahun sekali minimal. Nah, untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal sejak dini, jadi kita mengetahui misalnya kita itu pengen mengetahui apakah kita ada sakit apa enggak. Nah, dari screening riwayat kesehatan itu nanti ada jawabannya dari aplikasi mobil JKN. Sebentar. Datang ke fasilitas kesehatan juga bisa. Iya. Itu. Gini ya, berarti itu adalah untuk mendeteksi kita sakit atau tidak. Setiap tahun sekali harusnya kita sebagai peserta ngisi screening kesehatan. Ya. Tapi apakah dengan hanya pertanyaan-pertanyaan aja, kuesioner gitu ya? Iya. Dengan kuesioner aja bisa mendeteksi penyakit? Bisa. Nanti kan kelihatan di situ apakah kita, pertanyaannya itu berupa apakah kita sering kencing di waktu malam hari berapa kali. Nah, dari situ tuh nanti ada jawabannya terakhir, berarti ini mengalami DM gitu. Artinya periksa sedini mungkin, artinya setelah dapat jawaban dari aplikasi mobil JKN itu, Bapak dan Ibu disarankan untuk ke FKTP untuk lebih lanjut, tindakan lebih lanjut. Oh, jadi berarti pertanyaan-pertanyaannya itu adalah yang penting harus jujur ya berarti ya. Ya, apakah malam sering kencing atau tidak, berapa kali gitu. 3 kali. Terus apakah ngerokok atau tidak, mungkin kayak seperti itu ya. Kalau ketahuan tadi penyakit jantung biasanya apa pertanyaannya? Kalau jantung misalnya dia apakah sering tidur terlalu malam. Oh, gaya hidup yang dilihat ya. Juga pertanyaannya mungkin ada. Banyak nggak pertanyaannya? Ada 10 sampai 20-an gitu. Oh, 10-20 pertanyaan gitu kan. Nanti setelah itu akan dapat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nanti tergantung isian dari peserta. Iya. Isian dari peserta mengarah ke sakit mana atau mengarah ke normal dia. Oh, normal atau berisiko atau normal atau sakit apa gitu. Sakitnya, ya. Itu tahu ya langsung dari screening itu sudah tahu bahwa oh ini kemungkinan DM gitu-gitu. Ada ya seperti itu ya. Ada. Oke, berarti dengan screening aja bisa. Atau tadi yang tadi Bu Ami bilang bisa langsung datang. Datang ke FKTP juga bisa. Jadi langsung datang ke FKTP itu ngisi atau ngisi nanti juga di web screening BPJS Kesehatan. Ya kan sama aja dengan kita di JKN Mobile. Apa bedanya harus datang ke FKTP? Karena kan bisa juga nanti pemeriksaan dari dokternya juga bisa juga. Artinya begitu ngisi langsung di sana bisa langsung ditanyakan. Oh, jadi sebetulnya kan datang itu dari hasil isian dikonsultasikan kayak seperti itu ya. Iya. Bukan ya artinya sama saja di rumah dengan di sana juga sama saja. Iya. Atau dibimbing kalau di FKTP ya, ngisinya. Biasanya di FKTP langsung, kalau di FKTP itu langsung dibimbing, misalnya setelah pemeriksaan screening misalnya melakukan pemeriksaan MCU dengan biaya sendiri, hasilnya itu kita bawa juga ke FKTP bisa. Enggak, ini screening dulu, kita screening dulu. Nah, screening itu apa bedanya kita melakukan screening kesehatan dengan JKN Mobile dan melakukan screening di FKTP? Apa bedanya? Bedanya kalau screening riwayat kesehatan bisa setahun sekali, kalau di FKTP kan bisa 2-3 bulan sekali, bisa, artinya takutnya mungkin bulan kemarin di screening itu kita baik-baik aja. Nah, begitu 3 bulan kemudian ternyata kita ada jantung atau karena istirahat tidurnya tidak terlalu bagus gitu, atau makan minum garam itu terlalu banyak. Berarti
JKN Mobile untuk screening kesehatan di rumah setahun sekali. dengan JKN Mobile untuk screening yang di PPTP berbeda. Berbeda. Bisa untuk nah, atau dapat dilakukan sampai bahwa ingin melakukan screening luar kesehatan, nantinya peserta akan diarahkan untuk mengisi screening juga dengan alamat itu. Oh, artinya sama aja Kan sih, belum sama setahun, aja. kan belum setahun. Kalau di FKTP, walaupun belum setahun bisa buka lagi screening. Setahun sekali sih untuk Oh iya, berarti ke FKTP aja juga sih, sama saja ya, aja. ngisi screeningnya. Ya, sama. Ya, berarti bedanya itu kalau kita ngisi screening di FKTP, mungkin ya, Bu Ami, benar atau tidak ya kesimpulan saya. Kalau di rumah kita ini ngisinya seperti apa, bisa saja kita salah maksud pertanyaan. Kalau di sana mungkin bisa nanya gitu sama yang di sana. Ini maksudnya apa sih pertanyaan itu, gitu kan ya? Iya, bedanya itu ya. Tapi kalau misalnya belum setahun, kan di FKTP juga tidak bisa ngisi screening, tapi bisa kita konsultasi ke dokter. Berarti ke dokter itu kan tidak harus pada saat sakit saja, kan, karena preventif ya. Bisa datang pada saat sehat. Nah, setelah hasil screening, kesimpulannya itu kan tadi normal atau berisiko ya. Kalau itu berisiko sakit apa gitu kan. Nah, itu kalau normal, apakah kita bisa juga datang ke dokter tersebut? Ini hasilnya normal, apa benar-benar normal? Boleh nggak kita datang ke FKTP? Boleh juga untuk menanyakan apakah memang benar-benar normal. Takutnya pada waktu pengisian. Iya, takutnya kan salah gitu kan, salah interpretasi. Oh jadi boleh menanyakan. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kita sudah bayar kapitasi, gitu ya. Oke, berarti gini, Bu Ami ya, sekarang ini kan peserta Prospen itu punya juga fasilitas MCU setiap tahun 1 kali. Tetapi setelah MCU itu kita kan tidak menyediakan dokter di sana karena tidak bisa berobat jalan pakai fasilitas itu. Berarti bisa ya hasil MCU kita bawa ke dokter di Paskes tingkat 1. Boleh gitu? Boleh. Untuk konsultasi, ini MCU saya seperti ini, gimana kata dokter harus ngapain, gitu kan? Nanti bisa dikonsultasikan dengan membawa hasil MCU ke FKTP. Nanti untuk selanjutnya apabila diperlukan rujukan, nanti dokter FKTP akan rujuk. Takutnya kan dari hasil MCU itu kita berisiko tinggi ke jantung atau ke dalam, misalnya hipertensi atau DM itu, atau bisa juga karena tinggi dia harus cuci darah gitu. Nah, dilihat juga semuanya itu. Oh, berarti ginjalnya bermasalah. Berarti yang tadi ya yang di episode lalu kita sampaikan bahwa FKTP itu bisa ngasih rujukan tanpa harus ngobati dulu apabila memang sudah jelas tidak bisa diobati di puskesmas tersebut ya, karena ada hasil MCU. Nah, kalau dari hasil screening itu kan misalnya mengarah ke DM, tapi kan baru mengarah kan, belum tentu DM. Apa itu akan diperiksa darah juga di FKTP untuk menentukan bahwa dia sakit atau tidak? Kalau FKTP-nya yang lengkap, ada pemeriksaan darah, bisa juga diperiksa dulu di FKTP. Tapi kalau memang tidak lengkap, nanti akan dirujuk dari FKTP ke FKRT. Oh, berarti dari screening itu sebenarnya bisa ujungnya melakukan semacam MCU terarah gitu kan. MCU untuk apa gitu kan. Jadi bisa diperiksa juga. Bisa kalau dia punya fasilitas sendiri, yang tadi yang lengkap bisa sendiri langsung dilakukan. Kalau tidak, berarti dia akan ngasih rujukan. Coba deh cek HbA1c gitu kan, contohnya seperti itu. Kalau ginjal coba cek apa gitu, kayak gitu ya. Berarti tidak harus mengandalkan MCU yang dari itu saja, yang dari BRILIFE saja, tetapi bisa juga dari hasil screening itu ujungnya ke MCU sehingga kita bisa mengetahui sakit apa dan bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kita sudah sampai tadi ke kita bagaimana cara melakukan preventif dan promotif kayak seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan, itu kan dokter yang ada, terutama dokter-dokter di dokter pribadi,
atau yang 24 jam itu biasanya kan dokter umum saja. Apakah kalau sakit gigi atau sakit mata kita itu ke FKTP 1 dulu sama dengan untuk pakai rujukan atau seperti apa? Ini ya, kalau peserta itu dia memilih FKTP puskesmas atau klinik, nah itu dia sudah ada dokter giginya, maka peserta bisa langsung berobat di sana. Nah ini untuk FKTP yang terdaftar dia pada dokter keluarga atau perorangan, itu maka peserta harus mendaftar di Vaskes dokter gigi. Nanti ada pilihannya untuk memilih dokter gigi. Jadi dia setelah memilih dokter umum, dia memilih dokter gigi. Ada nanti pilihan. Jadi FKTP itu ada FKTP dokter gigi, ada FKTP dokter umum. Berarti kalau begitu, kalau misalnya fasilitasnya tidak komplit, hanya ada dokter umum saja, dia akan ada 2 FKTP. Tapi kalau misalnya puskesmas biasanya suka ada dokter giginya, itu 1 saja karena sudah ada untuk dokter gigi dan dokter umum. Nah, berarti kalau misalnya sakit gigi ke FKTP ya. Baru kalau misalnya FKTP tidak bisa, dia akan dirujuk ke FKRTL. Kayak gitu kan, tergantung tadi keparahan penyakitnya. Kalau mata ada FKTP untuk mata? Kalau untuk mata ini biasanya dia fasilitas kesehatan FKTP itu langsung merujuk karena di FKTP itu tidak ada dokter mata. Jadi dia langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialis matanya. Oh, jadi kalau mata itu tidak ada FKTP ya? Di FKTP tidak ada. Berarti itu adalah kalau misalnya kita sakit mata atau misalnya kita sudah tidak bisa membaca, misalnya sekarang tidak bisa ngelihat jauh gitu kan contohnya, itu berarti kita datang ke FKTP ya, diperiksa sama dokter umum, nanti akan dirujuk ke RSUD atau RSA ke dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata, misalnya apakah miop atau apa-apa gitu kan penyakitnya. Terus kalau untuk bisa dapat kacamata gimana? Nah untuk bisa dapat kacamata itu nanti dari dokter spesialisnya itu akan memberikan resep. Nah resep itu nanti dilegalisir di rumah sakit lalu dibawa ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh berarti mungkin kita nanti ini bantuan aja ya istilahnya, karena mungkin kalau kacamata harganya 3 juta, nah itu dia tergantung kelasnya, kelas 1 330.000, kayaknya kelas 2 berapa, kelas 3 berapa gitu. Oh berarti ya kalau mata itu akan dikasih resep dan bisa ngambilnya itu adalah di optik yang kerjasama dengan BPJS. Tapi karena jumlahnya tidak besar, jadi jangan berharap bahwa itu akan mencukupi. Berarti harus ada bayar sendirinya untuk kacamata. Tapi sebenarnya kalau yang murah juga ada ya. Ada sih. Ya. Ada sih, cuma mungkin agak tebel gitu kayak seperti itu ya. Ya, jadi kalau mau agak bergaya ya nambah sedikit gitu. Kalau cuma asal ada saja sebenarnya dengan BPJS itu bisa juga ya mencukupi ya kayak seperti itu. Karena kadang saya ke optik juga kalau ke BPJS ada nih pilihan-pilihannya gitu. Ini sesuai dengan harga yang dari BPJS gitu kan. Kayak seperti itu ya. Oke, berarti gigi dan mata. Karena gini, waktu bekerja itu kita gigi dan mata itu bebas gitu kan. Tidak harus pakai rujukan. Berarti sekarang yang gigi berarti memang pakainya FKTP. Kalau FKTP-nya sudah ada, kalau mata pasti kalau misalnya ternyata sakit itu akan dari dokter umum dirujuk ke spesialis mata gitu kan. Oke, Bu Ami itu sudah jelas ya. Sekarang kita kan dari tadi ngomongin tentang rujukan-rujukan. Nah, apa sih rujukan itu atau ketentuan rujukan itu seperti apa? Nah ini rujukan itu ada jangka waktunya, yaitu sekali kita minta rujukan untuk penyakit yang sama itu berlaku 3 bulan. 3 bulan nanti kalau sudah habis masa berlakunya 3 bulan, bulan keempat misalnya masih memerlukan pelayanan, minta rujukan. Artinya kembali lagi ke FKTP untuk berobat, kalau memang perlu dirujuk lagi, nanti dirujuk lagi. Oh berarti kita sekali dikasih rujukan, itu hanya diberikan untuk satu penyakit, selama jangka waktu 3 bulan. 3 bulan apa 90 hari? 3 bulan, 90 hari sama aja. 3 bulan. Enggak kan ada yang 31, kalau 31-nya 2 jadi 92 hari itu. 3 bulan sih, 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan.
3 Karena bulan. Kita nggak menghitung hari, Oh. bulan kita itu. Karena Jadi- kan ada yang 29, kadang ada yang 30, Iya, ada iya. yang 31. Jadi kalau misalnya tanggal 8 dapat rujukan, habisnya itu adalah tanggal 7 di bulan 3 bulan berikutnya, kayak seperti itu ya, ngikutnya 3 bulan itu ya. Nah, itu untuk satu penyakit yang sama. Datangnya bisa berkali-kali ke dokter spesialisnya, dokter rujukannya itu. Tergantung dari dokternya itu nyuruh datang laginya, misalnya nanti bulan depan datang lagi ya, atau 2 minggu datang lagi, itu masih berlaku rujukan tersebut. Tapi kalau misalnya dia suruh datang lagi tanggal 10, 3 bulan berikutnya, kan sudah habis tuh tanggal 7, berarti harus minta rujukan balik ke Paskes tingkat 1 ya, supaya bisa berobat lagi ke dokter spesialis tersebut. Nanti tergantung juga, kalau dokter spesialisnya sudah nyuruh, mungkin FKTP juga akan ngasih rujukan juga gitu kan ya. Iya, karena kalau kan sudah dikasih informasi bahwa kontrol lagi untuk tanggal 10 gitu, misalnya tanggal 7 sudah habis, ya udah harus diperpanjang lagi. Nah, kalau misalnya sudah rujukan, dikasih rujukannya itu adalah ke dokter di Paskes tipe C gitu. Ternyata Paskes tipe C itu tidak bisa. Tidak mampu juga. Artinya ini tidak bisa diobati di kita gitu kan. Apakah FKRTL itu bisa ngasih rujukan lagi untuk masuk ke yang ada pengobatannya? Biasanya kalau dia rumah sakit tipe C misalnya atau tipe D itu tidak bisa menangani, dia akan merujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Dia tidak harus langsung minta ke FKTP lagi. Tidak, dari sana langsung merujuk ke rumah sakit tipe A. Itu ada rujuk apa namanya kalau itu? Rujukan eksternal tuh ke rumah sakit lain. Oh, rujukan eksternal. Itu berlaku 3 bulan juga? Enggak, berlaku sebulan itu. Berlaku yang pada saat itu aja. Sekali? Ya, sekali. Nanti kalau memang dia ditujukan ke sana lagi, nah dia harus minta ini lagi berobat lagi ke tipe C itu bahwa. Oh, jadi rujukan yang ke rumah sakit yang tipe di atasnya hanya berlaku 1 kali ya. Jadi kalau misalnya memerlukan lagi, dia akan balik lagi ke sana. Terus tindakan ke sana lagi apa enggak. Yang penting bukan atas permintaan sendiri. Iya. Maksudnya kan tidak permintaan. Kita waktu itu bisa saja kan diagnosanya tidak terlalu dalam waktu di awal, disangkanya cukup deh dengan yang C, ternyata pas C enggak, ini memerlukan yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu cuma sekali ya. Kalau tadi 3 bulan dikasih waktu, kalau yang untuk ya itu namanya apa tadi? Rujukan eksternal. Rujukan eksternal, ya. Karena rujuk-rujuk itu banyak namanya. Ada lagi adalah rujuk balik. Rujuk balik itu apa? PRB itu pelayanan rujuk balik itu khusus untuk penyakit jantung, hipertensi. Nah itu yang memang dia obatnya rutin seumur hidup terus-terusan. Jadi dia pada waktu berobat nanti langsung bisa mengambil obat. Untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga ngambil di apotek yang ditunjuk, yang keempat dia baru bisa ke rumah sakit lagi. Jadi dia tidak harus tiap bulan karena obatnya udah sama. PRB itu rujukan pelayanan rujuk balik. Pelayanan rujuk balik, karena misalnya kan kalau sakit DM gitu kan, atau hipertensi itu kan seumur hidup ya, katanya kan seperti itu. Berarti kalau seumur hidup itu sudah tahu obatnya ini udah cocok, dari dokter spesialis itu ada namanya program rujuk balik. Rujuk balik. PRB. Itu baliknya ke apotek atau balik ke FKTP? Ke apotek. Ke untuk apotek. pengambilan obat yang kedua dan yang ketiga. Nah untuk yang keempat dia baru ke rumah sakit lagi. Rumah sakit atau ke FKTP? Ke FKTP karena rujukannya udah 3 bulan. Iya. FKTP untuk dapat rujukan lagi ke rumah sakit lagi. Oh, jadi ngambil obatnya tadi di apotek gitu kan? Oh, berarti tetap di rumah sakit. Yang ketiga itu di apotek. Nanti misalnya sudah 3 bulan datang lagi ke FKTP, lalu ke rumah sakit lagi. Rumah sakit pertama dikasih lagi, kedua, ketiga ke apotek untuk pengambilan obat aja. Kecuali dia ada keluhan lain lagi, ada sakit lain lagi. Nah, ini kan ceritanya gini. Kalau sudah umurnya banyak,
itu sakit nggak cuma satu. Ya. Kali kan di rujukannya kan hanya satu gitu kan. Nah itu bagaimana kalau dua macam penyakit? Apakah dua rujukan? Misalnya kita ada hal yang FKTP. Oh, Bapak, Ibu, misalnya sakit itu adalah jantung dan ginjal. Itu kan contohnya. Apakah Itu dua rujukan atau satu rujukan untuk dua penyakit? Tetap satu rujukan, tapi nanti dari poli jantung itu dikirim ke poli dalam. Rujukan internal namanya, internal rumah sakit. Jadi dia mau ke mata atau kemana itu tetap satu rujukan dari FKTP, nanti dari internalnya rumah sakit mengirim ke poli dalam. Berarti rujukan itu tadi ada dua ya, dari FKRTL itu rujukan internal sama rujukan eksternal. Kalau eksternal untuk keluar, Ya, internal karena tidak bisa untuk di dalam. rumah sakit. Iya. Kalau internal, karena ternyata Bisa penyakitnya ada yang lain, gitu Iya, kan? ada yang lain. Oh, tapi masih harus dalam rangkaian yang berhubungan gitu. Kalau jantung sama ginjal kan berhubungan. Iya. Kalau misalnya sakitnya osteoporosis, Osteoporosis. iya, Bisa osteoporosis juga. misalnya dia itu sakitnya jantung, dikasih rujukan. Ternyata sampai di baru 1 bulan misalnya, ternyata lututnya sakit gitu kan, osteoporosis. Itu bisa minta rujukan internal. Iya, internal juga karena memang FKTP hanya mengeluarkan satu rujukan ke rumah sakit tersebut. Nah, dari rumah sakit Iya. tersebut kemana ke poli manapun nanti internalnya. Internal atau eksternal kalau dia Kalau tidak ada eksternal, gitu kan. Eksternal ke rumah sakit. Jadi selama 3 bulan itu masih satu itu, tapi dari FKRTL yang pertama itu bisa kemana-mana, tergantung internal atau eksternal kalau sakit lagi. Jadi tidak bisa ada dua rujukan yang jalan dari FKTP ya, Ya, cuma satu aja. cuma satu saja ya, walaupun harinya berbeda. Karena saya dengar katanya kalau harinya berbeda bisa dikeluarin lagi dari FKTP. Menurut PMU ya dari Bu Ratih sih tetap satu, nggak bisa karena kalau memang masih ada bisa di di rumah sakit tersebut, nah rumah sakit tersebut harus mengeluarkan rujukan internal. Misalnya dia mau ke poli ortopedis bilang tadi karena osteoporosis Iya, kan, iya, iya. ke poli mata ataupun ke poli jantung, poli dalam gitu. Jadi satu rujukan. Oh. Jadi mintanya di internal. Oke. Ya itu sudah jelas ya. Berarti FKTP itu cuma ngeluarin satu, lalu di sana yang ngasih rujukan. Kalau pas lagi di sana sakit penyakitnya yang tidak sama dengan rujukan itu tinggal minta ke rumah sakit tersebut internal. Tapi kan tetap harus ketemu dulu, misalnya jantung harus ketemu dulu dokter jantungnya. Iya. Nanti dari dokter jantung baru ada keluhan bahwa iya, saya ini iya. biar dirujuk ke internal ke poli ortopedi. ya memang kita harus begitu ya, aturannya kan seperti itu ya. Iya. Oke, nah satu lagi nih Bu Ami ya, mudah-mudahan tidak bosan. Ini agak terakhir ini pertanyaannya. Kalau misalnya kita itu sudah punya dokter yang kan gini, tadinya kita berobat pakai BRI waktu kita kerja, sehingga kita itu sudah penyakitnya kan masih sama. Nah dulu kan tidak pakai BPJS, pakai BRI, kita sudah ada dokter dan rumah sakitnya. Itu apakah kita bisa milih enggak untuk rujukannya, kita mau di rumah sakit apa gitu yang kita inginkan, karena ada dokter apa gitu. Untuk memilih itu bisa, tapi yang ada di aplikasi, misalnya ada rumah sakit ini A, B, C, D, Iya, iya. rujukan tersebut. Mau disarankan sama rumah sakit A, tapi kita pengennya ke B ya. Di antara ini nih bisa memilih. Yang penting dirujukan di aplikasinya itu. Jadi gini ya, kalau mungkin gambarannya ya Bu Ami ya, benar atau enggak? Karena saya kan belum jadi dokter FKTP ya. Dokter FKTP itu kan punya komputer kan, biasanya dia suka buka. Loh ini misalnya tadi contoh yang awal, sakit dalam dengan spesialis ginjal, dengan spesialis. Nanti akan keluar daftar rumah sakit yang ada dokter ginjal spesialis dalam spesialis ginjal, itu kan contohnya. Akan keluar rumah sakitnya ya, yang ada dokter praktek tersebut. Lalu nanti berarti harusnya dokternya nawarin dong,
mau di rumah sakit mana. Tapi pilihannya ini loh terbatas gitu. Tidak Iya, seluruh tidak Indonesia yang seluruh, keluar. iya. Yang keluar adalah hanya yang area FKTP-nya ya. FKTP, iya. Area FKTP-nya itu saja. Oh, berarti itu ya. Itu Jadi yang boleh memilih kita salah satu. kita boleh bertanya sama dokternya. Dok, yang ada rumah sakit mana saja gitu kan. Mungkin gini, artinya bisa yang terbaik rumah sakit mana di antara yang wilayah yang dituju ini rumah sakit, Ya, rumah sakit atau ini. saya mau di rumah punya sakit. kolega Ya, gitu. misalnya mau saya di rumah sakit A gitu kan, atau rumah sakit C. Apakah ada nggak di daftar itu? Oh, tidak ada, Bu, gitu kan. Misalnya, kalau itu yang ini ada nggak gitu kan? Karena masih daerah yang kita sudah ada. Berarti di dalam rujukan itu tidak ditentukan dokternya ya? Iya, tidak ditentukan dokternya, rumah sakitnya. Rumah sakitnya sama polinya. Iya, polinya nanti langsung. Enggak, maksudnya rumah sakit dan polinya ya yang ditentukan dalam rujukan. Bahwa ini adalah dirujuk ke rumah sakit Ini X poli. dengan poli apa, tapi dokternya tidak. Dokter. Berarti kalau milih dokternya, waktu kita ke rumah sakit baru kita milih praktek dokternya Iya, kapan. prakteknya. Kayak gitu ya. Iya, siapa-siapa aja dokternya. Oh, iya, ngerti. Kalau gitu yang ditentukan adalah cuma rumah sakitnya ya. Tapi kalau dokternya nanti kita pilih sendiri di rumah sakit tersebut gitu Iya, kan. betul. Dan untuk nyari itu kita bisa, tapi dari pilihan-pilihan yang terbatas. Oleh karena itu dalam episode kemarin Bu Ami juga bilang kan harus cari dokter yang kita agak kenal biar ngomongnya nyambung. Ini saya tuh sebenarnya biasanya berobat dengan ini karena teman saya waktu dulu sekolah gitu kan, atau misalnya karena ini tetangga saya dia praktek di sini, bisa atau tidak gitu, kayak gitu ya. Iya. Oke, Bu Ami, jadi sekarang sudah lebih jelas tentang tadi promotif preventif kita sudah bahas. Yang kedua adalah tentang tentang bagaimana cara kita rujuk-rujukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta Prospen bisa lebih jelas lagi dan kita tahu bagaimana caranya. Memang tadi sebagaimana kita diskusikan ya Bu Ami ya, ada hal-hal yang pasti tidak lebih gampang dibandingkan bayar sendiri. Iya kan, akan lebih cepat. Tetapi ini akan lebih mudah karena tidak harus mengeluarkan uang gitu kan, tidak harus mengeluarkan uang. Dan sebetulnya kalau kita sudah tahu jalan-jalannya seperti apa, itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Iya. Karena apalagi kan sekarang sudah pakai JKN Mobile. Kemarin sama Bu Christine kita sudah belajar bagaimana cara pakai JKN Mobile. Antri pakai JKN Mobile, kemarin kan dijelasin. Nanti kalau sudah rujukan itu masuk ke JKN Mobile juga ya, rujukan itu. Iya. Jadi begitu mau antri di rumah sakit tingkat lanjut itu sudah ada di JKN Mobile ya. Sudah ada. Oke, Bu Ami, terima kasih sekali ya. Ya. Ada yang mau disampaikan barangkali tambahan sama peserta Prospen? Peserta Prospen, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Kalau memang sakit, ya udah gunakanlah dari awal bilang menggunakan BPJS Kesehatan. Karena kalau tidak bilang menggunakan BPJS Kesehatan, takutnya pada waktu kita dirawat 3 kali 24 jam lebih dari 3 hari, nah itu akan menjadi biaya sendiri. Oke, kalau biaya sendiri pensiunan itu Iya. uangnya sudah tinggal sedikit, gitu kan, penyakitnya tambah banyak, Ya. uangnya sedikit, gitu ya. Jangan bilang-bilang ini sama temannya yang lain ya. Oke, makasih Bu Ami, makasih ya. Iya, mari. Terima kasih.